Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup profesi kependidikan. Saya di sini akan menyampaikan pemateri-pematerinya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mia tentang pengertian profesi. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Siti Rohmah tentang hakikat profesi dan profesi mengandung unsur. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Maudotul tentang profesi. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Fitri, Herawati, Yoseta, dan Reja tentang ciri-ciri menurut Robert akan disampaikan oleh Fitri. Lieberman akan disampaikan oleh Herawati. Westotop akan disampaikan oleh Yoseta. Nea akan disampaikan oleh Reja. Materi yang kelima akan disampaikan oleh Mutiara tentang kesimpulan ciri profesi. Materi yang keenam akan disampaikan oleh Fitri tentang istilah profesi. Materi yang ketujuh akan disampaikan oleh Poppy tentang profesi keguruan. Baik, kita langsung saja kepada inti pembahasan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesi. Arti profesi yang diungkapkan oleh Blackington 1968 yaitu a profession must satisfy an indispensable social need and be based upon well-established and socially acceptable scientific principle. It must demand an adequate professional and cultural training. It must demand the possession of body of specialist and systematic knowledge. Kriteria yang disebutkan bahwa profesi haruslah disusun berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, mempunyai kultur profesional, ada spesialisasi dengan penjabaran yang komprehensif, terdapat pelayanan prima, dan sebagainya. Menurut Sikun Pribadi 1976, profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Nah, pengertian-pengertian yang telah saya sebutkan dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya profesi adalah sebuah jabatan yang membutuhkan keahlian tertentu dengan persiapan yang matang dan diatur dengan kode etik tersendiri. Pengertian profesi mengandung arti yang cukup luas dan syarat akan makna. Hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Pernyataan profesional mengandung makna terbuka, yang sungguh-sungguh, yang keluar dari lubuk hatinya. Pernyataan demikian mengandung norma-norma atau nilai-nilai etik. Orang yang membuat pernyataan itu yakin dan sadar bahwa pernyataan yang dibuatnya adalah baik dan benar. Baik dalam arti bermanfaat bagi orang banyak dan bagi dirinya sendiri. Si mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Ini berarti bahwa profesi tidak boleh sampai merugikan, merusak, atau bahkan menimbulkan malapetaka bagi orang lain dan bagi masyarakat. Sebaliknya, profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan, dan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu dan dengan sendirinya menurut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula. Dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya oleh sebab mempunyai fungsi sosial
yakni pengabdian kepada masyarakat. Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat modern. Profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan yang tepat. Untuk itu, diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar tidak menimbulkan kesalahan yang akan menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Kesalahan dapat menimbulkan akibat yang fatal. Itu sebabnya kebijaksanaan, pembuatan keputusan, perencanaan, dan penanganan harus ditangani oleh para ahlinya yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya. Nah, selanjutnya ciri-ciri profesi. Yang pertama, ciri-ciri suatu profesi menurut Robert W. Ritchie adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, seorang pekerja profesional secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Yang ketiga, memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Yang keempat, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, serta cara kerja. Yang kelima, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Yang keenam, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. Dan yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian. Nah, yang terakhir, memandang profesi sebagai suatu karir hidup atau a life career dan menjadi seorang anggota yang permanen. Ciri-ciri profesi menurut Lieberman adalah 1. Jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta dengan jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. 2. Untuk pelaksanaannya, tidak sekedar diperlukan keterampilan atau skill, tetapi juga kemampuan intelektual. 3. Diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. 4. Para praktisinya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. 5. Tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. 6. Layanan tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi. 7. Memiliki suatu kode etika. Di sini saya akan menjelaskan tentang menurut World Confederation of Organization for Teaching Profession atau WCTOP. Ciri-ciri profesi adalah 1. Profesi adalah panggilan jiwa. 2. Fungsinya telah terumuskan dengan jelas. 3. Menetapkan persyaratan minimal untuk dapat melakukannya atau kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Yang keempat, mengenakan disiplin kepada seluruh anggotanya dan biasanya bebas dari campur tangan kekuasaan luar. 5. Berusaha meningkatkan status ekonomi dan sosial para anggotanya. Yang keenam, terbentuk dari disiplin intelektual masyarakat terpelajar dan anggota-anggota dan organisasi. Baik, saya akan menjelaskan NEA ya. National Education Association adalah serikat pekerja terbesar dan perwakilan kerah putih terbesar di Amerika Serikat, mewakili guru sekolah umum dan personel pendukung lainnya, pengajar dan staf di perguruan tinggi dan universitas, pensiunan pendidik dan mahasiswa yang bersiap untuk menjadi guru. NEA hanya memiliki kurang dari 2,3 juta anggota dan berkantor pusat di Washington. NEA memiliki anggaran lebih dari
$341 juta untuk tahun fiskal 2012-2013. Becky Pringle adalah presidennya saat ini. Misi kami adalah untuk mengadvokasi para profesional pendidikan dan untuk menyatukan anggota kami dan bangsa untuk memenuhi janji pendidikan publik untuk mempersiapkan setiap siswa agar berhasil di dunia yang beragam dan saling bergantung. Ini yang awalnya berada di sisi konservatif politik Amerika Serikat, pada tahun 1970-an muncul sebagai faktor dalam liberalisme Amerika modern. Meskipun ia memiliki posisi non-partisan, ia hampir secara eksklusif mendukung Partai Demokrat, konservatif, libertarian, dan kelompok hak orang tua mengkritik posisi kiri dan progresif NEA. Apresiasi negara bagian dari NEA secara teratur melobi legislator negara bagian untuk pendanaan, berupaya memengaruhi kebijakan pendidikan dan mengajukan tindakan umum. Ciri-ciri tentang profesi yang sudah disebutkan sebelumnya dapat kita analisis dan simpulkan bahwa jabatan atau sebuah pekerjaan itu mempunyai signifikansi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, sebuah profesi menuntut keterampilan atau keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensif, komprehensif, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Dan yang keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya, beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Serta yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial. Istilah-istilah profesi terbagi menjadi 3. Yang pertama, profesional. Yang kedua, profesionalisasi. Dan yang ketiga, profesionalisme. Nah, yang pertama itu profesional. Apa sih profesional? Jadi, profesional itu penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Biasanya istilah ini menunjuk kepada seseorang ya. Nah, yang kedua, profesionalisasi. Jadi, profesionalisasi adalah proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui in-service training dan free service training. Dan yang terakhir itu profesionalisme. Nah, jadi profesionalisme ini mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Profesi keguruan. Profesi keguruan hendaknya dilihat dalam hubungan yang luas. Sejumlah rekomendasi dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, peranan pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh, yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang kedua, hasil pendidikan membutuhkan proses panjang, baru bisa terlihat hasil nyata. Dan terakhir, sekolah adalah suatu lembaga profesional. Baik, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan ruang lingkup profesi kependidikan. Kesimpulannya, dari keanekaragaman profesi yang ada, namun yang menjadi sorotan publik salah satunya adalah profesi kependidikan. Karena profesi ini merupakan profesi yang sangat penting untuk membangun bangsa dan negara kita. Negara Jepang contohnya, saat mereka dibom atom oleh Amerika Serikat, yang mereka khawatirkan salah satunya adalah guru. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kami masih tahap proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.